Halo, selamat malam dokter. Halo, Selamat malam dokter. malam. Bisa dengar suara saya? Oke, terdengar dokter, terdengar secara jelas. Sorry. Wah, cerah sekali hari ini tampaknya dokter. Makasih, makasih. Senang senang ketemu ibu-ibu. Oke, oke, Niki, eh, ya baik, kita bisa langsung ini dokter kita mulai bincang-bincangnya live talk IG hari ini. Ya, selamat malam kami sampaikan kepada dokter Chandranita, spesialis obstetrik ginekologi konsultan yang sudah hadir sebagai narasumber di topik live talk IG tentang pentingkah vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Oke, baik. Bagaimana untuk kabar hari ini, dokter? Baik, baik. Saya nggak di rumah sakit ya, jadi nggak pakai masker. Oke, oke, dokter. Bisa untuk diperkenalkan dari dokter bagaimana sih untuk aktivitas yang dokter lakukan untuk sehari-hari di masa pandemi seperti ini, dokter? Ya, biasa. Kita kan aktivitas memang berusaha untuk mengurangi keluhan sakit ya, karena supaya kita tidak terlalu banyak kontak ya, atau terpapar dengan COVID-19. Tapi bukan berarti kita mengurangi dari segi kualitas layanan. Kualitas layanan tentu akan menjadi utamanya buat kita semua. Dokter Nunu juga begitu, saya kira ya. Kita di UGD cuma juga ya dokter. Iya, dokter. Ini kita juga dalam kondisi berada di kerumunan bareng dengan kru dari Live Talk, sehingga saya sendiri tetap untuk menggunakan masker, dokter berada di rumah karena tidak banyak kontak dengan orang-orang, sehingga bisa untuk kita dokter nggak pakai masker gitu ya, masih yang ada dengan teman-teman tetap untuk memakai masker seperti itu, dokter. Oke, baik dokter. Untuk Apa topik ini yang hari kita ini, mau ngobrolin kenapa apa dokter? nih? Mau Kenapa dokter? ngobrolin apa kita? Mau ngobrolin apa? Oke, kita hari ini sangat topik yang sangat menarik sih dokter. Jadi banyak kalangan yang membicarakan seperti itu tentang vaksinasi dokter. Ya, jadi untuk hari ini vaksinasi sudah banyak sekali untuk dimulai dari bulan Januari dokter. Dari bulan Januari 2021 itu vaksinasi dari tenaga kesehatan, kemudian para lansia, pelayan publik, pelajar, siswa seperti itu. Nah, untuk kesempatan yang di bulan Agustus ini pemerintah mulai menggalakkan dok, tentang vaksinasi pada ibu hamil. Ya, dokter sebagai spesialis obstetrik ginekologi tentunya sangat memahami betul untuk vaksinasi pada ibu hamil seperti itu dokter. Oke, oke. Jadi apakah benar dokter sudah terdapat dan resmi seperti itu untuk vaksinasi pada ibu hamil dokter? Betul sekali dokter. Jadi deklarasinya secara nasional itu sudah tanggal 19 Agustus kemarin. Ya, jadi beberapa provinsi sudah melaksanakan, juga kabupaten, termasuk di Bali itu dua kabupaten, Kabupaten Badung sama Gianyar. Ya. Jadi memang betul sekarang kita sedang menyasar ibu hamil agar mau divaksinasi untuk COVID-19 ini. Kenapa itu menjadi penting? Karena memang kesini itu kasus ibu hamil yang terkena COVID-19 itu makin lama makin banyak. Jadi biasanya ketika ibu hamil itu terinfeksi, ketika terpapar COVID-19, itu gejalanya langsung meningkat. Sehingga kalau kita melihat ibu hamil yang dengan gejala langsung berat, pemahaman kita bahwa ada dua nyawa di situ harus kita perhatikan. Itu sebabnya kemudian POGI mengeluarkan rekomendasi, lalu rekomendasi yang dikeluarkan oleh POGI itu kemudian digodok di Kemenkes bersama dengan BPOM, bersama dengan IKG. Akhirnya pada tanggal 2 Agustus kemarin, Kemenkes itu sudah secara resmi menyatakan bahwa ibu hamil memang boleh dilakukan vaksinasi COVID-19. Itu dokter Nunu. Jadi kita harus duduk dokter bilang ini karena
ada banyak problema dan jumlah itu penerus besar, maka kita selamatkan dengan vaksinasi COVID. Gitu. Dokter, apa semua untuk ibu hamil boleh divaksin seperti itu, dokter? Apa ada syarat yang harus terpenuhi kalau misalkan ibu hamil uh, untuk divaksinasi seperti itu, dokter? Jadi karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ibu hamil ini adalah kelompok yang sangat rentan, maka Kemenkes itu mengeluarkan aturan setiap ibu hamil dengan umur kehamilan 13 minggu ke atas sampai akhir itu boleh melakukan vaksinasi. Jadi semua sasaran asal ibu hamil itu dengan umur kehamilan 13 minggu sampai akhir. Tapi tentu saja nanti seleksinya siapa yang boleh divaksin, siapa yang tidak, itu melalui kartu kendali vaksin. Jadi screening di tempat dilakukan vaksin itu nanti. Jadi ibu hamil datang tidak langsung divaksin, sama seperti vaksinasi yang selama ini kita kerjakan harus melalui pendaftaran, kemudian cek analitikal, lalu screening. Hanya saja bedanya di media screening ini kita akan ada kartu kendali screening vaksinasi ibu hamil namanya, dan itu banyak pertanyaan yang harus kita tanya. Yang pentingnya itu adalah ibu hamil harus menjawab dengan jujur, karena itu demi kepentingan ibu itu sendiri. Jadi kalau pertanyaannya apakah semua disarankan, tetapi apakah semua lolos screening, itu nanti penentuannya saat ibu hamil itu datang ke tempat vaksinasi. Berarti ketika ibu hamil datang ke tempat vaksinasi nggak langsung diberikan vaksinasi seperti itu, nggih, dokter, nggih. Berarti Ya. tetap harus ada screening yang lebih ketat mungkin dibanding dengan untuk tenaga kesehatan, lansia, seperti itu. Jadi memang harus lebih ketat untuk di screeningnya seperti itu, ya dokter. Iya, betul. Kemudian, ya dokter. Kemudian timbul dok untuk pertanyaan. Ini kan yang ada di Indonesia sudah mulai dari jenis vaksinnya, dokter, mulai ada Sinovac seperti itu, ada AstraZeneca, kemudian yang terbaru untuk tenaga kesehatan yang baru-baru ini diberikan ya ada vaksin ketiga Moderna, dokter. Untuk ibu hamil sendiri, apakah ada jenis-jenis vaksin yang boleh atau tidak diberikan untuk ibu hamil seperti itu, dokter? Sama. Jadi aturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes berdasarkan surat edaran tertanggal 2 Agustus itu ada tiga mereknya. Yang pertama yang dikeluarkan oleh Pfizer, kemudian yang kedua Sinovac, kemudian yang ketiga Moderna. Untuk sementara tiga. Jadi kita di lapangan mengikuti anjuran dari Kemenkes tersebut. Nah kebetulan memang untuk pribadi yang turun untuk ibu hamil itu adalah Moderna. Jadi seperti di Kabupaten Badung kemarin pencemaran tanggal 19 itu menggunakan Moderna. Jadi tiga merek itu. Berarti semua vaksin yang ada di Indonesia saat ini, Sinovac, AstraZeneca, Moderna seperti itu boleh dan aman pastinya, dokter, nggih, untuk vaksinasi. Ya, kalau rekomendasi COVID sudah keluar, kemudian Kemenkes sudah setuju, tentu itu aman. Berarti kan lebih untuk bunda-bunda prima yang sahabat prima yang hadir saat ini bisa untuk memberikan wawasan kepada mungkin sanak saudara, mungkin teman seperti itu yang sedang hamil masih ragu untuk vaksin, saya vaksin nggak, boleh nggak, aman nggak sih, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ikut live talk hari ini bisa lebih menjelaskan kepada teman-temannya, saudaranya seperti itu untuk lebih yakin akhirnya untuk vaksinasi COVID seperti itu, dokter. Kemudian dokter, untuk prosedur dari vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil sendiri, apakah ada prosedur yang harus dilakukan seperti itu, dokter? Ya, artinya pertama ibu itu tentu harus mendaftar, ya. Bagaimana mendaftarnya? Kalau di Badung itu memang ada linknya, jadi mendaftar online sama mungkin dengan tempat-tempat
vaksinasi untuk orang umum ya. Jadi harus mendaftar online, kemudian memilih di mana tempat vaksinasi terdekat, kemudian pada hari yang sudah ditentukan datang ke situ. Apa saja yang perlu dibawa? Pertama, KTP. Kemudian kalau memiliki buku periksa, bawa buku periksa. Kemudian ini kebetulan saya siapkan juga karena kemarin beberapa tidak bawa. Kalau punya buku seperti ini, buku KIA namanya, buku itu, nah itu harus dibawa. Karena pada saat melakukan screening, ini akan dicek. Nah, di meja screening itu akan ada dokter spesialis obgyn untuk melakukan screening, terutama buku KIA-nya. Nah, apakah memang pernah mengalami penyakit selama kehamilan ini? Nah, itu semua kita lakukan screening untuk kemudian kita tentukan apakah ibu hamil ini layak divaksin atau tidak. Tetapi persiapan diri sendiri itu tentu juga penting. Tidak artinya kita persiapan di lapangan saja. Persiapan diri sendiri itu apa? Harus memang dari hati itu memang ingin melakukan vaksin karena ini penting. Kemudian tentu sebelum kita yang disarapan dulu di rumah supaya tidak nanti ada masalah di tempat vaksin. Siapa tahu ngantrinya lama, kemudian lapar, pingsannya bukan karena vaksin, tapi karena tidak makan, misalnya begitu. Kemudian yang paling penting juga, ketika dilanjutkan pertanyaan harus menjawab dengan jujur. Jangan menyembunyikan karena ingin vaksin juga. Jangan khawatir kalau memang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan vaksin pada saat itu, nanti akan diadakan konseling khusus untuk melihat apa yang kira-kira kita bisa lakukan untuk ibu tersebut. Seperti itu dokter. Jadi persiapannya memang harus ada. Jangan sampai nanti di tempat vaksinasi ditanya buku kita nggak bawa, ditanya KTP nggak bawa. Nah, kemudian persiapan tentu yang tidak kalah penting pengantar. Ya, jangan datang sendiri, harus diantar. Karena ini adalah kita melakukan vaksinasi pada kelompok rentan, saja karena ketakutan kemudian pingsan. Kalau tidak ada yang ngantar, nah itu bagaimana ibunya? Jadi memang semua persiapan itu harus dikerjakan sebelum melakukan vaksinasi. Mungkin kita tadi belum ngobrolin ya kenapa sih vaksinasi ibu hamil ini menjadi penting ya dokter? Iya dokter. Kenapa dokter? Jadi awalnya itu kan kita tidak menyasar ibu hamil ya karena memang pertama seperti yang tadi disampaikan nakes dulu, kemudian pekerja pabrik, kemudian orang lansia, kemudian baru kesannya seperti ibu hamil ini agak terlambat. Nah, tetapi karena kemudian kita melihat kasus ibu hamil yang terkena COVID itu sering jatuhnya ke gejala berat. Nah, kalau dia terjadi pada alarm itu kita nggak masalah. Tetapi kalau dia terjadi, artinya begini nggak masalah itu kita bagi tinggal melahirkan. Tetapi kalau dia terjadi 30 minggu, 31, 32 itu kan preterm. Nah disitulah letaknya kita bingung. Kalau dilahirkan bayi belum 1 bulan. Sementara tidak lahirkan itu mengurus. Nah, untuk melihat hal-hal seperti ini terjadinya pada ibu kemudian gejala berat. Kemudian ibu ini berisiko terhadap persalinan preterm. Dan yang paling penting, ibu ini ketika dia sudah divaksin, dia akan memberikan kekebalan alami terhadap bayi ini. Jadi 3 hal itu yang membuat kemudian protein melakukan rekomendasi, lalu disetujui oleh Kemenkes melalui adanya pengambil waktu itu. Jadi begitu jika bakalan mungkin kelihatannya seperti terlambat, tetapi bukan berarti kita mengabaikan, tetapi perhitungan harus diperhatikan sehingga tidak mencintai ibu dan bayi. Jadi itu dokter. Baik dokter. Memang jadi salah satu program vaksinasi ini sangat ditunggu-tunggu dan sebagai proteksi seperti itu nih dokter. Selain untuk tenaga medis seperti itu, dan kita untuk saat ini kita fokus pada ibu hamil seperti itu dokter. Ya. Baik dokter. Kalau misalkan kita sebagai ibu hamil sudah siap kalau misalkan akan divaksin seperti itu dokter. Nah, biasanya kan kalau misalkan orang-orang itu akan lebih menanyakan apa nggak ada efeknya seperti itu dokter.
Jadi kalau misalkan biasanya kalau misalkan kita habis vaksinasi seperti itu ada merasa lebih meriang atau merasa yang paling ringan sedikit ada rasa kemeng di bagian tempat penyuntikan seperti itu dokter. Apa ada efek mungkin ada kejadian ikutan pasca imunisasi untuk pada ibu hamil seperti itu dokter. Jadi saya membagi sedikit pengalaman kita di Bandung kita melakukan vaksinasi terhadap lebih dari 400. Jadi pada saat itu setelah data vaksin itu dituliskan nama SPOG, sehingga ibu itu akan menghubungi SPOG ini jika terjadi sisi. Dari 400 sekian, hampir 450, sampai dengan hari ini sudah diterima pasangan itu baru 5 orang ibu yang mengeluh menghubungi kami SPOG di Bandung bahwa terjadi sisi. Sisinya apa yang dituliskan rata-rata demam. Kemudian nyeri, kalau dia disuntik di kanan, tangan kanannya nggak bisa gerak. Nah, apakah itu selalu akan timbul pada setiap ibu yang disuntikkan? Kan itu yang menjadi ketakutan ya. Tidak. Jadi itu tidak akan selalu timbul. Nah, penelitian mengatakan pada populasi normal ini sisi itu hanya terjadi pada 0,1 sampai kurang dari 1%. Jadi kecil sekali. Nah, dibandingkan dengan kegunaan atau manfaat yang kita dapatkan dari vaksin itu. Jadi jangan juga dari rumah sudah menakut-nakuti diri sendiri karena mendengar mungkin kepanjangan habis divaksin kemudian pingsan. Belum tentu terjadi pada itu. Orang per orang tentu berbeda penerimaan. Jadi jangan khawatir. Kalau kita kayak cocokkan dengan jumlah yang divaksin hampir 500 kemudian yang mengeluh 5 orang cocok ya antara 0,1 sampai kurang dari 1% yang mengeluh. Jadi dengan sisi yang mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir karena manfaatnya itu untuk berdua, untuk ibu dan untuk bayinya. Kita kan tentu ingin bayi itu lahir tidak terpapar COVID karena dia mendapat kekebalan dari ibu yang sudah divaksinasi. Iya dokter. Ini kan kalau misalkan kita kalau misalkan ada yang orang sudah program hamil seperti itu dokter. Kalau misalkan dia akan program hamil kan pasti sudah tahu oh saya akan persiapan untuk hamil seperti itu. Nah misalkan dokter perempuan ada yang sudah divaksin yang pertama dalam kondisi tidak sedang hamil seperti itu dokter. Nah kemudian jarak antara vaksin yang pertama dengan vaksin yang kedua kan biasanya kalau misalnya dengan Sinovac 28 hari dokter. Ya, misalkan setelah divaksin yang pertama ternyata hamil seperti itu dokter. Apa untuk vaksin yang kedua tetap diberikan sesuai dengan jadwal atau ada khususan seperti itu dokter? Ya, ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus dan memang banyak ditanyakan kemarin ya. Jadi apakah saya sudah vaksin yang pertama nggak tahu bahwa diri saya hamil, kemudian dikasih waktu atau tanggal untuk vaksin kedua ternyata berulang kali tes kencing positif. Nah, apakah saya mengikuti vaksin kedua sesuai anjuran di satu itu tidak. Jadi vaksin kedua sebaiknya ditunda. Jangan menyesuaikan jadwal yang sudah ditentukan. Ditundanya sampai kapan? Sampai 13 minggu. Jadi nanti 13 minggu silakan kalau mau vaksinasi kedua. Seperti itu. Tetapi ada baiknya kita melapor ke tim vaksinatornya bahwa saya tidak melakukan vaksinasi kedua karena saya sedang hamil. Saya harus menunggu sampai 13 minggu. Jadi tetap jangan khawatir, vaksin kedua pasti diberikan, tetapi termin waktunya yang harus menunggu sampai waktu 13 minggu. Saatnya. Berarti kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda untuk kehamilan seperti itu setelah divaksin yang pertama, tetap harus mengkontrolkan diri untuk mengecekkan diri dahulu, suara untuk kita tidak sedang hamil seperti itu gitu. Ya, pastikan dulu diri, misalnya kan kalau perempuan telat haid, itu pastikan dulu diri bahwa telat itu bukan karena hamil. Kalau bukan karena hamil, ya silahkan vaksin sesuai jadwal. Tapi kalau ternyata positif, tunda sampai 13 minggu.
Misalkan tadi dokter sempat katakan bahwa untuk usia kehamilan yang boleh divaksin adalah 13 minggu sampai 33 minggu seperti itu dokter. Ya. Berarti dia setelah di trimester yang kedua, ketiga itu boleh untuk divaksin. Kalau misalkan sekarang dokter ada ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 33 minggu seperti itu, apakah boleh untuk divaksin atau harus saya tunda aja lah nanti setelah lahiran seperti itu dokter? Boleh. Jadi ini tanggal 20 Agustus kemarin keluar lagi rekomendasi COVID terbaru, jadi 13 minggu sampai aterem, sampai 1 bulan. Jadi mau 40 minggu sampai 41 minggu silahkan. Jadi satu hal yang harus dipahami, kenapa diambil 33 minggu itu karena kalau 33 minggu dia baru mulai suntik pertama, seenggak-enggaknya sebelum aterem dia sudah lengkap 2 dosis. Karena kan 28 hari, 40 ton, berarti dosis keduanya ketika dia 33 minggu, jadi aterem 2 dosis. Nah, 2 dosis ini akan memberi jaminan bahwa diberikanlah kekebalan kepada bayinya yang di dalam kandungan. Tapi bagaimana yang sudah lewat 33 minggu itu masih tetap boleh. Tapi kemudian benar vaksin yang kedua itu diberikan setelah lahir. Karena pasien datang 38 minggu. Saya vaksin apa enggak? Tetap vaksin pertama. Kemudian minggu kemudian dia lahiran. Dan vaksin keduanya setelah lahiran. Jadi seperti itu, jangan khawatir, jangan memakai batas saya 34 minggu, katanya 33 minggu, berarti saya nggak boleh vaksin, nggak itu. Tetap vaksin, tetapi tentu konsumen kita harus lebih baik kepada ibu-ibu seperti itu, karena jangan sampai dia lupa ketika dia sudah melahirkan, sibuk dengan bayi, lupa vaksin kedua, jangan. Jadi vaksin keduanya kemungkinan pada saat dia sudah melahirkan. Itu saja bedanya. Jadi tetap diberikan walaupun sudah di atas 33 minggu. Baik, yes, berarti sangat kalau misalkan memang sudah yakin seperti itu untuk vaksin, ya setelah mengikuti live talk IG ini boleh untuk persiapan terlebih dahulu dokter G sebelum untuk divaksin seperti itu. Kemudian ini ada yang tanya dokter, kalau misalkan saya sebagai penyintas COVID pernah terkonfirmasi COVID-19 seperti itu, apakah saya harus vaksin dan kapan sih dok saya waktunya untuk baiknya untuk vaksinasi seperti itu dok? Ini juga bagus. Jadi dia sudah pernah positif COVID, maka saya kemudian saat hamil ini perlu vaksin. Tetap perlu. Kapan? Setelah 3 bulan dari gejala COVID-19. Jadi tidak yang sekarang keluar dari rumah sakit minggu depan vaksin, itu tunggu 3 bulan. Barulah kita kemudian vaksinasi untuk tahun pertama. Jadi jangan pernah merasa saya sudah terinfeksi, kenalan saya nggak perlu vaksin. Vaksin pun jadi kita sampaikan bahwa tidak ada vaksin yang bisa menjamin proteksi 100%. Itu sebabnya terus ada booster, kemudian booster per 6 bulan. Itu. Jadi tetap harus melakukan vaksin, tapi menunggu 3 bulan setelah gejala tersebut. Berarti tetap harus menunggu gitu dokter G, kalau misalnya memang teman-teman penyintas seperti itu yang baru. Baik dokter. Mungkin nanti sudah banyak pertanyaan sih dokter yang masuk di live chat IG seperti itu, sudah banyak sekali yang join dan bertanya seperti itu dokter. Ini yang banyak sih yang pertanyaan. Yang pertama, ini vaksin pertama untuk COVID-19 tapi bukan di domisili seperti itu dokter. Bukan misalkan dari Bali seperti itu, bukan berdomisili di Bali, apa bisa seperti itu dokter? Jadi dia ingin vaksinasi COVID-19 di sini, tapi tidak berdomisili di sini. Oke, seperti itu dokter. Artinya dia akan direkrutkan sendiri nanti untuk vaksinasi keduanya. Jadi kan ini ada vaksinasi kedua nih 28 hari. Nah kalau memang dia bisa memastikan
kondisi dalam 28 hari terakhir ada di bayi, itu boleh melapor ke puskesmas terdekat untuk dipakai sebagai sasaran vaksinasi seperti itu. Tetapi kalau memang dia hanya sekedar berlibur seminggu di sini, nanti vaksinasi keduanya yang dia akan melakukan di tempat dia tinggal. Jadi saran saya kalau hanya tinggal temporary dalam seminggu sebaiknya vaksin di tempat sama. Tapi kalau dia bisa memastikan sampai lengkap 2 dosis di sini, silahkan vaksinasi di sini. Tapi harus melapor ke puskesmas terdekat di mana dia tinggal. Terus ini kan dok, kalau misalkan ibu hamil kan tidak fokus pada diri si ibu seperti itu dokter nih. Berarti ada seorang bayi, seorang anak yang dibawa dan dirawat seperti itu oleh ibu hamil itu sendiri. Nah kalau misalkan dia vaksin COVID-19 di saat dia sudah trimester kedua seperti itu, apa nggak ada bahaya gitu dokter untuk ke bayinya? Enggak, seperti itu dok. Artinya kalau kita bertanya apa nggak bayi saya cacat itu ya. Oke, banyak seperti itu dok, karena ketakutan dari masyarakat kan. Ya, betul, ya. Tapi memang ini kita wajib informasikan supaya ibu itu tidak cemas ya. Jadi efek vaksinasi sampai dengan ini itu tidak ada akan menyebabkan kekerasan bayi. Ya. Karena memang vaksinasi yang berjalan ini kan sudah melewati fase 3 penelitian. Dan itu memang tidak ada laporan menyebabkan tertransfer pun tersalur pun melalui plasenta itu baru kalau saya nggak salah 2-3 penelitian menyatakan ada, tapi itu belum bisa kita pakai patokannya. Jadi kalau dia vaksinasi itu kemudian misalkan bisa mendapatkan kebakaran itu tidak, karena semua organisasi ini seperti POGI, atau CDC itu merekomendasikan vaksinasi ini untuk ibu hamil. Jadi kalau memang benar bahwa ini menyebabkan kecacatan, tentu akan direkomendasikan oleh organisasi profesi. Jadi jangan khawatir, ini tidak akan menyebabkan kecacatan bayi di dalam bagian itu akan diberikan lebih ke dalam hidup. Jadi dapat 2 untuk hidup. Berarti tetap prinsip kehati-hatian yang diberikan kalau misalnya memang sudah ada rekomendasi dari perkumpulan obstetri ginekologi, artinya untuk vaksinasi ibu hamil aman untuk si ibu, aman juga untuk si bayi calon bayinya seperti itu gitu dokter. Ya, betul. Baik dokter. Nanti ada pertanyaan juga dokter. Kalau misalkan sudah vaksin 2 kali seperti itu dokter. Jadi sebelum hamil dia sudah vaksin, vaksin pertama, vaksin kedua sudah lengkap seperti itu dan saat ini sedang hamil, apakah perlu untuk vaksin lagi dokter? Untuk yang saat rekomendasi untuk vaksin ketiga ya. Jadi rekomendasi untuk vaksin ketiga di luar nakes itu belum ada. Jadi sekarang pemerintah masih mengawal vaksinasi ketiga khusus untuk nakes. Kalau ibu hamil itu adalah orang nakes, dia berhak untuk mendapat vaksinasi ketiga. Asal memperhatikan usia kehamilan sudah di atas 13 minggu. Tapi kalau untuk orang umum belum ya. Mungkin nanti setelah nakes selesai mungkin nanti untuk umum akan keluar rekomendasinya untuk vaksinasi ketiga. Dok, kalau misalkan seorang ibu hamil sudah melakukan vaksinasi dokter, apa sih yang harus diperhatikan seperti itu dokter? Jadi setelah dilakukan vaksinasi apa yang harus tanda-tanda yang harus diperhatikan oleh ibu hamil seperti itu, dan kalau misalkan ada tanda-tanda tersebut apakah memang saya harus bisa menyelesaikan sendiri di rumah atau kapan sih saya harus ke rumah sakit kalau misalkan ada tanda-tanda yang bahaya seperti itu dokter? Jadi ada 2 hal yang pertama sisinya, yang kedua terkait dengan kehamilan. Jangan khawatir ibu hamil yang dilakukan vaksinasi ini dikawal oleh ibu sampai nanti. Nanti kalau ibu dapat print out tanda bahwa ibu sudah mendapatkan vaksin pertama,
kapan harus kembali vaksin kedua, di situ akan ada nama SPB yang bisa itu dihubungi kalau terjadi kipi atau terjadi apa. Yang pertama tadi saya sampaikan terkait kipi, yaitu harus Ibu perhatikan bahwa tidak semua orang yang menerima vaksin itu pasti timbul kipi. Khusus untuk vaksinasi ini biasanya itu nyeri di tangan yang disuntikkan, potongan disuntik nyerinya di tangan. Kadang-kadang sampai sulit untuk diangkat. Dalam 2-3 hari akan hilang sendiri. Kemudian meriang sampai demam gitu. Nah, kemudian mialgia, pegal. Kayak kita lari 7 kilo dan tidak biasa lari kan itu pegal. Nah, seperti itu. Biasanya dalam itu kami kalau muncul seperti itu, tapi dalam 3-4 hari akan hilang sendiri. Nah, tetapi kalau kemudian tidak aman, Ibu boleh mengkonsumsi paracetamol per 8 jam. Misalnya nggak tahan banget dengan keluhan itu, silakan konsumsi paracetamol. Nah, itu cukup aman untuk Ibu. Itu terkait itu. Kemudian terkait yang paling penting adalah terkait kehamilan. Kalau Ibu misalnya merasa bahwa tiba-tiba kontraksi, ada orang yang terlalu takut terhadap suntik, secara spontan dia akan merasa kontraksi atau gerak bayinya berkurang. Padahal sebenarnya baik-baik saja atau tidak terkait langsung dengan kehamilan. Tapi kalau itu terjadi, jangan diam, segeralah ke rumah sakit atau ke bidang terdekat untuk memeriksa. Karena kan di situ pasti ada alat-alat pemeriksaan yang menunjukkan bahwa kehamilan ini baik-baik. Begitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya terjadi kipi, kalau ibu sudah tidak tahan, silahkan hubungi puskesmas. Atau keluhan terkait kehamilan seperti saya sampaikan tadi, misalnya kontraksi, gerak di kaki berkurang, itu segera ke kontrol kehamilan atau ke rumah sakit saja supaya mendapat penanganan yang lebih segera. Jangan diam di rumah nanti terjadi apa-apa, vaksin yang disarankan padahal belum tentu juga akan itu. Berarti memang kalau misalkan ada sesuatu mungkin pertanyaan yang ibu hamil yang setelah divaksin seperti itu, ada nomor kontak personnya seperti itu dokter yang bisa untuk dihubungi, atau mungkin bisa untuk menghubungi dari spesialis obstetrik ginekologi sendiri pribadi seperti itu untuk menanyakan. Untuk kalau misalnya bisa di bidang, silakan menghubungi bidang. Nanti kalau misalnya bagaimana kan bidang itu yang menghubungi dokter spesialis kandungan yang terkait dengan program vaksin ini. Jadi jangan ibu ini merasa sendiri. Kita mengawal ini sampai kemudian dia saling dengan. Baik. Sepertinya sudah cukup lengkap dokter, sudah cukup tersampaikan seperti itu poin-poin yang ingin kita berikan kepada masyarakat untuk tentang vaksinasi, pentingkah vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dokter. Jadi memang yang dapat kita simpulkan seperti itu, kalau misalkan dari dokter sendiri vaksinasi COVID-19 ini aman seperti dokternya. Aman. Mungkin ada saran-saran lagi dokter untuk diberikan kepada ibu hamil yang mungkin masih ragu nih untuk divaksin seperti itu. Kalau udah ikut live talk ini kan oke, baik, besok saya kalau misalkan sudah siap untuk vaksin seperti itu, dapat untuk undangan vaksin, saya akan siap dan persiapan sebelum dan sesudah vaksinasi itu bisa lebih dimatangkan seperti itu dokter. Jadi ini terima kasih ya untuk saya sudah menginisiasi di Kuliah Denpasar untuk mengadakan video live ini supaya ibu-ibu yang bergabung dengan kita itu paham bahwa vaksinasi ini aman. Itu pertama. Ya. Kemudian ini kan adalah program pemerintah yang tujuannya sebenarnya untuk menjaga ibu-ibu hamil ini dan memberi kekebalan alami pada bayi. Jadi jangan ragu, ayo vaksin kalau ibu misalnya diderita oleh puskesmas, jangan takut. Kemudian yang ketiga, vaksinasi ini memiliki hanya 0,1 sampai 1%, jadi kecil sekali dan belum dilakukan
sampai saat ini di dunia bahwa vaksinasi pada ibu hamil ini menimbulkan kekesalan. Jadi ayo vaksin. Kemudian yang keempat, jangan khawatir setelah melakukan vaksinasi, ibu dikawal, ibu tidak akan sendiri. Kalau ada apa-apa, kami dari Polri, kami dari acara SPOD itu sudah komit untuk mendampingi ibu agar sampai menjelang persalinan itu tetap aman. Jadi dokter, jadi jangan khawatir, ayo kita vaksin supaya kita cepat-cepat bisa memberi perlindungan terhadap bayi di dalam rahim ibu. Ini itu perlindungan alamiah tentu akan lebih bagus ketika bayi itu lahir, dia tidak akan mendapat lebih mudah mendapat makanan untuk itu. Begitu dokter. Baik. Ya, berarti bisa saya simpulkan untuk divaksinasi COVID-19 pada ibu hamil yang pertama aman, dokter Nggih. Yang kedua Aman. sudah direkomendasikan oleh perkumpulan obstetri ginekologi bahwa ini reaksinya juga untuk reaksi TV hanya di bawah 0, seperti itu dokter Nggih. Jadi dan untuk keamanan dan ketersediaan vaksin itu mungkin bisa untuk ditanyakan ke masing-masing kabupaten atau mungkin masing-masing sarana kesehatan untuk tempat vaksinasi seperti itu, di mana bisa untuk saya berikan vaksin seperti itu. Dan kalau misalkan ada reaksi yang ditimbulkan setelah vaksin, bisa untuk dihubungi kontak person yang terdapat di sertifikat vaksin pada ibu hamil, atau bisa menghubungi dari spesialis obstetri ginekologinya seperti itu nih dokter. Jangan lupa buku periksaannya kalau pada saat melakukan bagi yang punya buku KIA, buku yang saya tunjukkan tadi ini boleh dibawa, tapi kalau enggak buku periksa sehari-hari pada waktu melakukan pemeriksaan itu boleh dibawa. Ya mungkin ada sahabat Prima yang masih baru mungkin bergabung seperti itu, jangan nggak usah khawatir seperti itu. Kita menyediakan untuk bisa dicek seperti itu di YouTube. Kita akan tampilkan di YouTube channel YouTube dari Prima Medical Hospital seperti itu. Jadi teman-teman bisa, sahabat Prima semua, Bunda Prima yang terlewat untuk materi hari ini bisa untuk mengunjungi channel dari YouTube Prima Medical Hospital. Baik, dokter, untuk pada kesempatan hari ini di live talk di Minggu 22 Agustus 2021 seperti itu ada bagi-bagi hadiah seperti itu dokter. Nanti kita akan pilih untuk teman-teman yang sudah bertanya di live IG seperti itu, kita akan pilih 5 penanya terbaik dan akan kita hubungi selanjutnya melalui DM di Prima Medical Hospital. Baik, mungkin cukup menarik dokter, sangat memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya, sahabat Prima, Bunda Prima yang hadir di live talk IG hari ini seperti itu. Jadi biar lebih yakin dan lebih bisa untuk kita melewati pandemi COVID-19 ini. Ya, betul. Baik. Untuk teman-teman sahabat Prima, mungkin bisa untuk kita di Prima Medica ada aplikasi dari Prima Medical Hospital, bisa untuk di-download di Google Play atau Play Store seperti itu dengan nama Prima Medical Reservation. Di sana juga terdapat profil dan aplikasi untuk dilakukan telemedicine. Jadi mungkin ada teman-teman sahabat Prima yang mungkin masih takut untuk datang berkunjung ke rumah sakit seperti itu, jadi bisa untuk memanfaatkan aplikasi yang tersedia di Prima Medical Hospital Reservation seperti itu. Baik dokter, terima kasih atas kesempatan dan waktunya dokter di tengah kesibukan yang dokter lakukan kesehari-harian seperti itu, menyempatkan diri untuk ikut bergabung dan memberikan materi kepada teman-teman semuanya, sahabat Prima, Bunda Prima, dimanapun teman-teman berada. Baik, kami segenap kru Live Talk sahabat Prima pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini. Oke, kita masih dalam kondisi pandemi, kita tingkatkan untuk prokes, tetap memakai masker, menjaga jarak,
dan mematuhi untuk semua dari peraturan yang pemerintah anjurkan seperti itu. Baik, sampai jumpa di live talk selanjutnya. Salam sehat selalu untuk sahabat Prima dan juga Prima dimanapun berada. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih dokter.